Oke, selamat siang, selamat sore, teman-teman, Bang Dengtong. Buku dapat lagi. Sekarang setelah terakhir orang berdiskusi itu tahun 2021, setelah beberapa tahun kemudian, 3 tahun, orang lagi berdiskusi santai. Nah, sekarang orang mau bahas tentang tema kontroversial menurut Dr. Jendri, yaitu akar kekerasan dalam tradisi Abrahamik. Nah, ini menarik sekali untuk orang bahas bersama, diskusi santai. Dan saya atau kita serahkan ke Jendri, Dr. Jendri, untuk memulai eh, pemantik diskusi mengenai akar kekerasan dalam tradisi Abrahamik. Apa itu, bagaimana, dan relevansinya bagi kehidupan bermasyarakat, bergereja khususnya di Indonesia, atau bahkan secara global. Silakan, Ya, Jen. oke. Terima kasih, Bro Yornan. Eh, Tema ini sebenarnya jadi pembahasan beberapa eh, ahli agama-agama atau ilmu agama-agama atau science of religion, kemunculan agama Abrahamik terutama, yang memicu beberapa kekerasan atas nama agama. Yang pertama, kita lihat fenomena yang juga menjadi salah satu eh, apa namanya bahasan dari Profesor Dr. Jan Assmann dari Heidelberg. Dia mengemukakan salah satu teori kemunculan teori tentang kemartiran dalam agama Abrahamik yang berkaitan dengan kekerasan. Bahwa mati syahid, ada kata lainnya dalam bahasa Indonesia, mati syahid membela agama, muncul dalam tradisi eh, pemberontakan Makabe. Jadi dimulai dari pemberontakan Makabe dan dilanjutkan dalam tradisi Makabe, yakni salah satu gerakan di dalam kemunculan Yudaisme kuno. Nah, pada masa itu terjadi salah satu pemberontakan oleh Makabe yang juga tercatat dalam kitab Makabe, kitab 2 Makabe pasal 7 misalnya. Ada beberapa orang yang menjadi syahid, mati syahid karena membela keagamaan, membela tradisi. Kemudian ada gerakan eh, apa namanya? eh, gerakan keagamaan yang juga memunculkan gerakan militer, gerakan pemberontakan, dan dasarnya adalah karena ideologi. Biasanya eh, gerakan itu bukan berdasarkan hanya kepada agama, tetapi kepada kebangsaan. Sementara ketika kita lihat kemunculan Yudaisme kuno dan juga sifat dari tradisi eh, Yahudi yang muncul adalah agama sama dengan bangsa, kekerasan juga muncul dalam beberapa tradisi, maksudnya bukan tercatat di dalam tradisi eh, kitab suci, termasuk yang dicatat di dalam tradisi Tanakh atau kitab suci Ibrani, dan juga beberapa teks Septuaginta, yaitu tadi yang saya sebutkan, teks 2 Makabe, teks Makabe maksudnya, dan beberapa penafsiran teks-teks dari kitab suci Ibrani yang mengarah kepada hermeneutika yang menuntut kepada kekerasan. Nah, ini yang menjadi diskusi, apakah memang benar kitab suci berbicara kekerasan? Apakah akar kekerasan ini adalah berasal dari eh, apa namanya tradisi Abrahamik yang dimulai dari kitab suci Ibrani, ataukah ini pandangan yang bisa dibantahkan? Nah, ini kita bisa diskusi bersama. Atau apakah tradisi kekerasan yang muncul berdasarkan penafsiran teks yang juga mengarah kepada misalnya pembunuhan atau pemberontakan atau peperangan atau kebencian terhadap ras yang lain yang muncul di dalam teks kitab suci Ibrani, bahkan teks-teks apokrifa atau Septuaginta, yang teks-teks Septuaginta yang tidak tercakup juga di dalam teks kitab suci Ibrani, bahkan ada dalam tradisi Perjanjian Baru misalnya teks-teks antisemitik, atau
bisa juga menyinggung, walaupun di antara kita tidak ada yang ahli di bidang itu, berkaitan dengan kekerasan yang juga tercatat dalam Al-Quran. Nah, ini apakah benar akar kekerasan berlandaskan keagamaan ini berdasarkan tradisi Abrahamik? Nah, kita bisa diskusi bersama. Kira-kira apakah kekerasan juga ketidakharmonisan antar umat beragama dalam tradisi kekristenan juga itu masih ada, dan bahkan menjadikan eh, pemicu kepada pemberontakan atau kekerasan yang terjadi antar umat manusia. Nah, apakah akarnya karena tradisi Abraham? Ini pertanyaan yang bisa kita diskusi bersama. Oke, saya kembalikan ke Bro Riorna. Mau menanggapi atau yang lain, Bro Chang dan Bro Arifin. Oke, terima kasih banyak. Ini menarik, menarik sekali torang pembahasan ini. Jadi pertanyaan yang penting, apakah akar kekerasan itu dalam kitab suci, baik tanah dalam eh, tanah atau dalam Alkitab perjanjian Kristen itu disebut perjanjian lama, itu mengandung akar kekerasan dan bahkan sebagai pemicu, ataukah memang hasil bacaan dari komunitas atau komunitas yang melahirkan suatu ideologi bahwa kekerasan juga dapat dibenarkan. Nah, bagaimana Gembala Changli dan Gembala Arifin berkomentar terkait hal ini? Kekerasan dalam tradisi Abrahamik atau dalam perjanjian lama kalau dalam tradisi kekristenan. Iya, terima kasih. Kalaupun memang kita melihat dari sudut pandang Yudaisme dalam Perjanjian Lama, tidak dipungkiri ada teks-teks Alkitab, teks-teks yang ada di Perjanjian Lama yang bercerita tentang kekerasan. Dan harus kita jujur katakan, ada pembenaran dalam hal yang bersifat kekerasan. Bagaimana ada tradisi perang yang terjadi. Dan kita tahu bersama bahwa kalau dalam perang itu pasti ada darah yang tertumpah. Membaca Perjanjian Lama memang menghasilkan suatu pemahaman akan ada kekerasan yang dibenarkan atas dasar kepercayaan dalam tradisi Perjanjian Lama. Dan kalaupun kita melihat kelanjutannya, terbawa dalam masa intertestamental. Tadi disampaikan ada pemberontakan Makabe, dan tentu pemberontakan itu juga kan didasari dari suatu kepercayaan tentang adanya teks-teks yang bersifat kekerasan, ditambah lagi dengan suasana politik yang memang membawa mereka pada suatu pemberontakan. Kita bisa melihat dari sudut pandang juga yang berbeda tentang kekerasan tersebut. Apakah memang itu diterima dalam konteks saat ini atau tidak? Ada kelompok yang memang merujuk pada hal-hal tersebut, sehingga dalam menyikapi persoalan, ya kalaupun boleh dilaksanakan dengan kekerasan, ya dilaksanakan saja. Tetapi kan dalam kekristenan sekarang juga kan sudah banyak kelompok yang tidak lagi memakai teks-teks tersebut. Nah, intinya di sini untuk kita dalam konteks beragama, ada sudut pandang baru yang harus kita lihat saat ini. Ada perimbangan antara teologi merah yang sangat berkaitan dengan darah ataupun bahkan dengan kekerasan, dengan teologi yang
hijau ataupun teologi yang ya kita tahu bersama dalam Perjanjian Baru diidentikan dengan kasih. Memang akan berbeda nantinya kalau diperhadapkan kembali pada situasi seperti Makabe, pemberontakan yang ada di intertestamental. Apakah kita mengikut mereka atau kita lari dari hal-hal yang bersifat kekerasan tersebut? Tadi menarik apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Chendri tadi mengenai itu tentang martir. Nah, yang unik juga kalau menurut saya dalam Perjanjian Baru, para rasul dan muridnya para rasul kayaknya juga termotivasi untuk mengorbankan dirinya, bahkan rela mati, tetapi dengan versi yang berbeda. Tidak lagi dengan membawa senjata untuk berperang, memakai baju sirah ataupun membawa tameng perisai untuk berperang, tetapi menjadikan Injil sebagai senjata mereka, bahkan sebagai perisai mereka untuk bagaimana mereka berkorban. Nah, banyak cerita kan yang kita dapati oleh yang dilakukan oleh murid-murid para rasul waktu itu. Menyebar ke berbagai macam belahan dunia, berani pergi dari tempat tinggal mereka. Dengan paradigma baru, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat untuk konteks sekarang, ditarik dari situ saja. Ditarik dari apa yang dilakukan oleh para rasul dan muridnya para rasul. Tetap berani mengorbankan jiwa, rela menjadi martir, tetapi tidak lagi dengan membawa pedang, membawa tombak, ataupun memakai baju untuk berperang. Yaitu dari saya. Mungkin ada dari Bapak Ipin yang akan menambahkan, ataupun dari rekan-rekan lagi yang lain. Silakan Pak Pendeta Ipin untuk memberikan tanggapan dan wacana baru atau terkait kekerasan dalam teks Alkitab atau bahkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat atau bergereja di contohnya di tempat pelayanan Pendeta Ipin di Jawa Timur. Silakan Pak Oke, Pendeta. baik. Terima kasih Bro Rionan dan terima kasih atas pembukaannya Bro Dr. Mandi. Mantap ini. Dan juga dari Pak Gembala Changli tadi, saya rasa untuk hal mengenai kekerasan ini, kalau kita melihat dari berbagai teks perjanjian lama ya, kan sejak zaman dulu agama juga itu, dan kekerasan memang sangat dikaitkan itu secara kompleks. Sehingga ketidakpekaan terhadap tradisi agama-agama ini juga sangat mengandung unsur kekerasan dalam membawa sebuah konsekuensi yang sangat berbahaya. Ya. Sehingga dari berbagai tindakan-tindakan kekerasan ini seringkali juga muncul seperti misalnya sekarang ya, fenomena-fenomena dalam menyelesaikan konflik, misalnya ada perang, ya bukan hanya terjadi saat ini, tetapi juga dari di teks perjanjian lama juga sudah ada perbudakan, pelecehan, bahkan pembunuhan, bahkan banyak hal mengenai kekerasan-kekerasan itu. Sehingga juga itu dikaitkan
dan dilakukan dengan berbagai klaim bahwa tindakan tersebut didasarkan pada ajaran agama. Nah, itu yang bahaya, yang harus diberikan pemahaman. Sehingga seringkali dalam konteks kekristenan itu ada beberapa penyalahgunaan dalam teks-teks mengenai kekerasan ini dalam Alkitab. Nah, apakah kita bisa melihat mungkin orang seringkali atau banyak orang Kristen justru menjadikan teks-teks Alkitab itu sebagai pembenaran bahwa kekerasan itu sebenarnya kalau untuk kebaikan ya ada baiknya. Bisa aja ada yang berpikiran seperti itu. Sehingga juga kadang ada kekerasan, kalau kita lihat perjanjian lama, ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh manusia, antar manusia. Bahkan juga mungkin orang melihat bagaimana juga Allah menghukum, ya kan? Secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ada orang, bahkan dalam teks juga ada yang berdoa memohon kepada Tuhan untuk melakukan sebuah kekerasan itu. Sehingga sebenarnya dalam kita memahami teks-teks ini harus dipahami dengan satu sudut pandang teologi yang harus benar-benar sesuai dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya dan apa yang dikehendaki dalam Alkitab. Karena seringkali kalau untuk deliverynya ke dalam jemaat, kalau kita salah untuk memahami ini, maka kita akan berkompromi. Sehingga ada orang yang berlindung bahwa melakukan kekerasan itu adalah bagian dari ajaran Alkitab. Nah, itu yang sering kali timbul. Bahkan juga kekerasan seringkali bukan hanya dengan hal yang terlihat seperti perang, tetapi justru secara psikologi di dalam jemaat juga seringkali terjadi sebuah kekerasan mental untuk jemaat. Sehingga banyak juga jemaat itu ketika merasa diri tidak diperhatikan, itu menurut dia adalah sebuah kekerasan di dalam bergereja. Contohnya, misalnya hal-hal yang sepele sebenarnya dalam jemaat sehingga membuat jemaat tidak 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 mau lagi hidup di dalam bergereja, hal-hal yang tidak dikunjungi karena sakit, tidak diperhatikan, apalagi jemaat hidup di tengah-tengah kota ya. Berbeda kalau di kampung seperti itu, ya ada perbedaan yang sangat menjauh. Tapi justru kalau menurut saya untuk awalnya ini, maka perlu ada penjelasan teks yang betul-betul harus dilihat oleh semua, baik para mungkin dosen atau para hamba-hamba Tuhan untuk supaya memberikan pengertian sesuai dengan hikmat Allah. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pendeta Ipin. Jadi dari Gembala Changli saya menggarisbawahi ada istilah penting yang perlu kita garisbawahi adalah Injil sebagai perisai para rasul dalam PB. Dan juga mereka tetap berani mengorbankan jiwa mereka dan menjadi martir dalam kisah para rasul dan juga mengikut Yesus abad pertama yang rela mati demi mengabarkan kabar baik itu. Dan dari Pendeta Ibin yang menekankan bahwa tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Jadi bukan hal yang asing lagi. Kekerasan mengatasnamakan agama. Ideologi agama saya yang paling benar, kalian. Jadi konsep berpikir yang sangat hitam putih sekali. Dan ini perlu menjadi bahan kajian bersama. Nah, yang menarik di sini tentang tradisi Abrahamik, khususnya dalam kitab suci Ibrani atau Tanak. Mengapa harus sampai ada hal-hal misalnya ya dalam teks-teks di Perjanjian Lama, kisah tentang di Yosua pasal 8 atau kita di kitab Hakim-Hakim yang ada hanya mutilasi terhadap perempuan. Nah, itu juga bisa menjadi dasar kekerasan itu memang ada dan kok kitab suci ada hal-hal seperti itu. Mungkin Bro Jendri bisa
berkomentar terkait hal-hal ini, khususnya dalam perspektif kitab suci Ibrani. Ya, pertama kitab suci Ibrani kita tidak bisa menyerapnya mentah-mentah tanpa kita melihat teks aslinya. Ada gap budaya dan gap bahasa serta gap periode atau masa dari pembaca modern kepada teks aslinya. Kalau kita membaca teks itu dari bahasa terjemahan, maknanya juga berbeda. Karena segala terjemahan adalah tafsir. Kedua, yaitu kalau kita membacanya dari kacamata modern, tanpa kita melihat konteks di mana teks itu muncul, kita juga akan terjebak dengan modernisme atau presentisme terhadap teks masa lalu. Jadi kita menghakimi teks masa lalu berdasarkan kacamata sekarang. Nah, itu berbeda konteksnya antara permasalahan kemanusiaan yang terjadi dan konflik yang terjadi di masa itu antar etnis, serta motif yang ada di dalam teks dengan motif pembaca. Itu berbeda. Jadi ada gap yang lain yang yang memutus antara pembaca dan teks asli itu. Kemudian kita lihat bahwa teks-teks asli kitab suci ada yang memang agak sulit untuk dibaca oleh pembaca modern. Misalnya sudah disebutkan beberapa kali antara pembacaan teks kitab suci Ibrani yang mengarah kepada istilah membunuh, menghancurkan. Nah, ini kita harus pahami bahwa teks itu muncul di masa konflik. Berbeda dengan ketika kita membaca satu teks yang muncul di masa tidak ada peperangan. Nah, di teks yang muncul di masa konflik adalah ungkapan perasaan dari penulis bahwa ada sakit hati yang perlu diungkapkan di dalam karya sastra. Begitu juga dengan tidak bisa dipungkiri Perjanjian Baru juga ada beberapa teks yang ketika dibaca cukup antisemit. Artinya mengarah kepada antisemitisme, dan ketika dibaca dengan kacamata yang bermotif antisemit, ada kebencian yang bisa terjadi ketika kita membaca teks. Nah, ini yang perlu kita hindari. Artinya ada ilmu tafsir atau hermeneutika yang perlu menjembatani antara teks dan pembaca modern. Misalnya kita membaca Ulangan pasal 13 ini agak berat untuk dibaca. Ulangan pasal 13 ayat 10. Kita baca dalam bahasa Ibraninya, ki harok taharagenu. Jadi ki harok tahargen artinya engkau haruslah membunuhnya. Yadaka tihiyebo barishona la hamitho. Jadi dengan tanganmu engkaulah harus membunuh, dan biarkanlah tanganmu itu menjadi yang pertama untuk membuatnya mati. Nah, apa konteksnya? Yaitu kalau kita membaca di bagiannya ayatnya yang ke-7 misalnya. Ayatnya yang ke-7, Ulangan pasal 13 ayat 7 dikatakan, ki yesithka ahika ben immecha o bincha o bitcha. Jika jika saudaramu perempuan atau saudaramu laki-laki atau anakmu perempuan o eshet hekecha o ra'echa atau orang yang dekat denganmu itu membawa engkau kepada kesesatan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu ayatnya yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-10 tadi maksudnya. Ki harok tahargen. Engkau harus membunuhnya. Ini pembaca modern akan sangat berat. Terjemahan bahasa Indonesianya secara parafrase kita katakan, kalau keluargamu menyesatkanmu untuk menyembah dewa-dewa yang lain atau Tuhan yang lain yang seperti yang disembah, yang diperintahkan di dalam tradisi Israel,
maka dia harus mati. Engkau yang harus membunuhnya dan tanganmu lah yang pertama membunuhnya. Nah, ini pembacaan ini tidak boleh diambil mentah-mentah. Karena kita mengambilnya bukan mengambil dari sisi pembunuhannya. Kita mengambil dari sisi penyesatan. Jangan sampai keluarga, orang terdekat malah menyesatkan. Tetapi permasalahannya jika ini dibaca secara walaupun tidak ada ya yang membaca seperti ini, tetapi bisa saja kalau ini dipakai, teks ini dipakai karena ini berotoritas sebagai kitab suci, teks ini dipakai untuk menjadi landasan menghancurkan atau membunuh orang yang berbeda pandangan, ini berbahaya. Nah, ini yang perlu kita hindari, bahwa ada teks-teks yang muncul di masa konflik. Kenapa ini muncul? Ya karena ada masa konflik. Dan kita tahu bahwa teks kitab suci Tanakh, kitab suci Ibrani itu, dan juga teks kitab suci Perjanjian Baru, kita tidak bisa pungkiri bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kitab suci dalam lingkungan Timur Tengah, terutama yang muncul di Israel, adalah teks-teks kitab suci yang dituliskan oleh manusia di masanya, dengan bahasanya, dengan konteksnya, dengan pergumulan yang dia hadapi. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengambil itu langsung diterapkan kepada masa kini. Yang kita ambil adalah pesan intisarinya. Jadi pesan intisari untuk bisa kita pakai di sini di saat ini. Nah, berbeda pembacaan antara tradisi Kekristenan dan tradisi Yudaisme yang dalam hal membaca Torah. Tradisi Kekristenan dan Yudaisme liberal atau Yudaisme reform misalnya membaca teks Torah dengan mengambil etisnya. Sedangkan tradisi Yudaisme konservatif dan ortodoks membaca Torah dengan mengambil praksis Torah sebagai perintah-perintah, ada mitzvot di dalamnya, serta etisnya. Jadi ada mitzvot, perintah, dan etis. Sementara bagi Yudaisme liberal dan beberapa aliran kekristenan mengambil pembacaan Taurat itu diambil intisari etisnya tanpa praksis mitzvot. Nah, ini yang membedakan pembacaan. Tetapi yang pasti hermeneutika ketika kita membaca teks itu harus berhati-hati karena kita tidak langsung membacanya pada masa itu, kita membacanya di masa yang lain. Nah, ini ada beberapa teks yang seperti demikian yang kita bisa baca di dalam teks teks-teks Tanakh. Tetapi kita perlu hindari pembacaan yang terlalu harfiah. Nah, pembacaan harfiah sebenarnya tidak ada karena ada orang tidak menggunakan lagi bahasa Ibrani kuno, walaupun ada Ibrani modern, tetapi Ibrani Tanakh berbeda dengan Ibrani modern. Pertama, Ibrani Tanakh itu tidak menggunakan tenses. Sementara Ibrani Tanakh itu menggunakan ada beberapa jenis juga tahapan Ibrani Tanakh itu menggunakan aspek. Jadi ada perfect dan imperfect itu aspek, bukan tenses. Sementara ada Biblical Hebrew dan Late Biblical Hebrew, LBH. Jadi bahasa Ibrani kitab suci di masa akhir. Nah, ada tahapannya. Sementara ada bahasa Ibrani Mishnah, ada bahasa Ibrani Mishnah lanjutan, dan bahasa Ibrani abad pertengahan, bahkan Ibrani modern. Penggunaannya juga sudah berbeda walaupun sama-sama bahasa Ibrani. Memang cukup dekat, tetapi bahasanya bahasa sama, bukan berarti bahasa yang digunakan itu masih digunakan sebagai bahasa tutur yang sekarang sudah mengalami perubahan. Apalagi konteks zamannya, apalagi konteks budayanya, apalagi konteks sosialnya, itu sama sekali berbeda dengan apa yang orang baca sekarang. Yang namanya kan itu tulisan kuno, jadi tidak bisa dibaca secara harfiah. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa mengomentari apakah ada yang membaca teks kitab suci secara harfiah dan mengakibatkan kepada kekerasan.